Saya nyapa saudara dulu, shalom. Lagi yang lebih semangat, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar. Di Lukas, Yesus menyebut dua orang kaya. Tadi pagi kita udah belajar. Tadi Senior Pastor Herman sudah mengatakan, kita telah belajar orang kaya dan Lazarus. Orang kaya gak disebut namanya. Lazarus yang miskin disebut. Saudara tahu kenapa? Karena orang kaya itu namanya gak ada di kitab kehidupan. Jadi gak perlu disebut namanya. Amin. Sedangkan Lazarus miskin tapi percaya Yesus. Oke? Kadang-kadang orang pikir begini, semua orang percaya Yesus harus kaya. Enggak juga. Ada. Alkitab itu kalau menyatakan sesuatu itu apa adanya. Nggak melebih-lebihkan. Enggak. Kalau janji pun yang besar itu bukan janji berlebihan. Saya pernah dikasih komentari seseorang ketika saya berkhotbah di sebuah perusahaan. Ada orang yang bukan Kristen tapi dia harus hadir karena dipaksa bosnya. Gitu. Ketika makan saudara dia diam-diam bilang begini sama saya. Orang Kristen itu berjanji Yesus, janjinya terlalu bombastis. Saudara nggak ada. Alkitab menyatakan segala sesuatu itu apa adanya. Ada orang miskin, percaya Yesus tapi tetap miskin. Ya udah mau bilang apa lagi. Jadi Alkitab nggak berlebihan. Tapi ada juga orang kaya luar biasa diberkati. Nah orang kaya ini nggak ada namanya di kitab kehidupan. Makanya saya selalu berdoa dan Pastor Herman berharap semua jemaat yang ada di sini namanya ada di kitab kehidupan. Amin. Amin. Coba lihat teman atau suami istri. Coba lihat suami Anda. Bilang, aku ingin pastikan kau ada di kitab kehidupan. Jangan sampai tidak. Istrinya ada di surga, suaminya ada di mana? Oke, pastikan itu saudara, supaya kita bisa berjumpa lagi. Iya, dulu kita menyanyi memuji Tuhan di Victory, Surabaya. Sekarang kita menyanyi memuji Tuhan di surga. Oke, kita belajar dari situ. Orang kaya ini kelemahannya itu satu. Dia tahu ada Lazarus yang miskin tapi dia gak bantu. Dia tahu kok namanya Lazarus. Ketika ada di neraka dia bilang begini, tolong Lazarus berikan celupkan tanganmu. Dulu dia berlimpah dengan segala sesuatu untuk kasih air. Tapi Tuhan bilang, hei gak bisa. Ada perbedaan yang sangat jauh. Dia bilang, tolong kirim Lazarus kembali ke dunia. Untuk memperingati ada 5 saudara-saudara saya. Supaya mereka tidak masuk neraka seperti saya. Bapak Abraham bilang begini, cukup nabi-nabi yang ada. Makanya saudara kalau diingatkan oleh hamba Tuhan itu cukup. Anda akan diingatkan Tuhan kalau di surga. Telat. Atau di neraka. Kalau diingatkan hamba Tuhan, jangan judi. Ya jangan. Jangan saudara. Betul, enggak ada orang kaya karena judi. Yang kaya itu bandarnya. Itu pun bandarnya hidupnya banyak yang susah. Banyak masalah. Judi itu salah satu hal yang menarik dari judi. Mereka memberikan kemenangan di awal. Dan itu sensasi yang selalu ingin kita kejar. Jadi judi itu selalu begitu. Anda ingin merasakan dari kenapa orang kasih judul. Saya beberapa kali menemukan jemaat yang judul, bahkan orang yang gak punya. Anda taruh uang 100.000 di awal, Anda menang 10 juta. Gendeng, perasaan, walaupun duit Anda gak harus segera ambil. Kalau Anda pintar, menang 10 juta, ambil gak usah main lagi. Tapi jarang orang punya psikologi seperti itu. Jarang. Dan kenapa orang akhirnya berhutang lagi? Dia ingin rasakan sensasi 100.000 jadi 10 juta. Sensasi itu yang dijual penjudi. Jadi itu hati-hati. Loh, saya bayar judi sih. Oke, mari kita beralih saudara. Dan yang kesimpulan dari orang kaya dan Lazarus, kumpulkanlah harta kita di surga. Jadi perlu nabung uang di bank. Perlu ada saldo di bank. Tapi perlu juga ada saldo di surga. Karena sebanyak apapun harta yang saudara kumpulkan, kalau Anda mati, Anda gak akan bawa apa-apa. Dan kalau Anda menabur, Anda pasti akan menuai. Kalau kita baik, kita meninggalkan hak waris kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita mati, kadang-kadang itu jadi sumber pertengkaran. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, berkat itu akan kembali ke anak cucu dan Tuhan pasti membagi dengan adil. Amin. Mereka tidak akan sewa pengacara, gak akan. Tuhan yang akan memberkati anak cucu kita. Firman Tuhan bilang janji, angka paling sempurna sampai turunanmu yang ke-7. Wow, Tuhan bilang dia berkati. Kumpulkanlah harta di surga. Nah, sekarang kita akan belajar dari orang kaya yang kedua. Jadi orang kaya tanpa nama, ini orang kaya yang namanya ada.
Buka bersama saya dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nama orang ini Sakeus. Kalau Anda mengenal Sakeus, saudara, dia dijuluki sebagai orang pendek. Mari kita lihat. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Perikopnya Sakeus. Singkat sekali perikopnya, hanya namanya dia. Kita bergantian ya, saya 1, Bapak Ibu yang diberkati ayat 2. Kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, 1, 2, 3. Betul kan, kaya ya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Oke, ayat 4, 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, 1, 2, 3. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, 1, 2, 3. Oke, orang kaya kedua itu Sakeus. Kenapa dia kaya? Karena dia punya jabatan. Jabatan Sakeus itu apa di Yeriko? Dirjen pajak. Kepala pajak di Yeriko. Jadi kalau saudara lihat ada orang-orang yang kerja di perpajakan kaya, sudah sejak dulu. Sejak dulu, maaf kalau yang kerja di pajak hari ini ya, sejak dulu. Sakeus kaya karena kerja di pajak, di Yeriko. Satu kali ketika saya bawa rombongan ke Israel, Pak Manutur bilang begini, Abuna, jadi kita kan pastor tahu ya, kalau pendeta, kalau dipanggil pastor, kalau di sana dipanggil Abuna. Oke, jangan panggil Abu Nawas loh saudara ya. Oke, dipanggil Abuna. Dia bilang begini, Abuna, besok kita makan siang di Yeriko. Tempatnya besar, Abuna pernah pergi ya? Pernah. Dia bilang begini, kita akan makan di sana, orang juga bisa beli oleh-oleh di sana. Tapi saya mau tawarkan, kalau mau nanti kita akan melewati ya pohon Sakeus. Itu dipercaya bukan pohon itu yang dinaiki Sakeus, tapi pohon jenis itu. Tapi di depan rumah yang diyakini, rumah itu tempat pohon itu tumbuh dulu yang Sakeus naiki. Tawarkan aja, tapi kalau misalnya peserta nggak mau, kita langsung pergi makan siang. Kebetulan aja kita lewat, jadi ini opsional, ada tambahan biaya. Oh nggak ada Bes. Terus kita sana untuk apa? Ya untuk foto-foto aja dan untuk tahu. Saya tawarkan kepada peserta, mereka bilang mau, pengen tahu. Foto di pohon Sakeus. Saya kalau bimbing rombongan saudara, kalau saya lagi ingin berdoa, ingin bilang sama Tuhan sesuatu, saya biasakan duduk di belakang. Kalau saya memimpin, bicara-bicara, saya duduk di depan. Tapi kalau memang saya ingin berbicara, Tuhan apa saya mau bawa kemana jemaat ini? Saya selalu ingin duduk di belakang. Saya jarang bawa orang ke Israel. Karena saya selalu bilang kepada jemaat, kalau Anda ke Israel hanya untuk wisata, sayang. Karena kalau dari segi wisata Anda melihat alam kurang menarik. Swiss, Eropa, Australia jauh lebih bagus. Jepang jauh lebih keren. Tapi kalau Anda ingin wisata, pergi ke tempat di mana Yesus pernah berjalan, itu ke Israel. Itu kerennya Israel. Anda bisa merasakan atmosfernya itu. Dan saya selalu bilang, kalau Anda pulang dari Israel, bawa sesuatu. Nah, makanya saya jarang sekali mau bawa. Saya berdoa benar-benar. Nah, waktu saya duduk di belakang, ada satu peserta datang. Abuna. Kenapa? Kita ke pohon Sakeus untuk apa? Untuk foto-foto. Kenapa? Dia bilang gini, Abuna, boleh gak saya naik di pohon Sakeus? Oh haleluya. Saya bilang, Pak, rasanya gak boleh.
Rasanya nggak boleh. Tapi coba kalau memang saya kepengen loh Abuna. Oke, kalau Bapak memang kepengen, Bapak harus punya alasan yang sangat kuat supaya saya bisa ajukan kepada pemandu lokal supaya Bapak bisa naik di pohon Sakeus. Apa? Nggak, saya kepengen aja. Nggak kuat Pak. Kasih alasan yang lebih jelas. Contohnya, apa Bapak ini dirjen pajak? Kalau Bapak dirjen pajak, saya usahakan supaya Bapak bisa naik. Kenapa? Supaya Bapak bisa bawa roh Sakeus ke Dirjen Pajak Indonesia supaya semuanya bisa seperti Sakeus. Bertobat dan membagi 4 kali lipat. Loh, jangan marah saudara, jangan marah. Ingat baik-baik ya, saya spill dari awal. Yesus ketika Sakeus bertobat, Yesus tidak menyuruh Sakeus untuk berhenti jadi dirjen pajak. Enggak, tetap jadi dirjen pajak. Karena yang masalah bukan pekerjaannya, tapi manusia yang bekerja. Yang salah di pekerjaan itu. Jadi sekali lagi, jangan berpikir sampai orang dia bilang begini, gimana Pak? Dia bilang bukan Pak, ya udah nggak bisa. Jadi ketika Yesus masuk ke Yeriko, dia berjalan di Yeriko, ada seorang yang bernama Sakeus, orang kaya. Jadi Sakeus ini orang kaya, tapi dia ingin lihat Yesus tapi pendek. Kalau saya baca beberapa referensi, kira-kira tinggi Sakeus sekitar 160-an. Kalau orang Indonesia itu sudah cukup tinggi sebenarnya. Nah, karena dia di antara orang, dia nggak bisa lihat Yesus. Karena dia pendek. Tapi dia punya akal saudara. Orang bilang Sakeus bisa sampai jadi kepala di Dirjen Pajak, berarti dia pintar. Orang sering bilang begini, orang yang pendek biasanya akalnya panjang. Betul ya? Haleluya. Nah saudara, dia ingin berusaha, makanya dia naik pohon. Yang hebatnya ada di sini. Yesus dekati Sakeus. Dan Yesus bilang begini, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Dari sekian banyak orang kaya yang pernah ada di Yeriko, kenapa cuma Sakeus yang Yesus bilang, aku mau datang ke rumahmu. Jarang loh Yesus datang ke rumah orang yang dia tidak kenal. Dia hanya datang ke mertua Petrus, orang yang memerlukan pertolongan. Tapi ini dia mau datang kepada Sakeus. Tidak semua orang kaya menerima kasih karunia saudara. Kalau hatinya hanya nyampe. Sakeus hidupnya salah, tapi hatinya rindu untuk berubah. Yang Yesus selalu lihat itu hati kita. Saya punya 4 orang pendoa. Kami berdoa kepada 140 orang. Ada orang-orang yang kami doakan tiap hari. Termasuk Pastor Herman. Kami doakan itu tiap hari saudara. Ya, kami doakan. Selalu satu hal. Kalau orang bertanya, kenapa sampai ada orang bertahun-tahun? Ada orang hamba Tuhan bertanya, Nixon kenapa sampai bertahun-tahun? Bahkan orang itu gak pernah dekat dengan kamu. Perusahaan itu gak pernah kamu kenal dengan baik. Kenapa kamu doakan? Kenapa ada orang itu kamu doakan selalu? Padahal dia itu dikenal juga bahwa agak kasar loh orangnya kalau main di bisnis. Saya bilang kelihatannya. Yang selalu Tuhan taruh kepada pendoa saya, yang Tuhan lihat dari orang-orang itu, cuma satu jawabannya selalu. Saya bilang, yang Tuhan lihat dari orang itu hatinya. Orang yang keras, yang kelihatan sombong, belum tentu hatinya sombong. Dan yang Tuhan lihat bukan apa yang depan mata, tapi dalam hati. Ada orang yang kelihatan rendah hati, tapi hatinya sombongnya luar biasa. Kesombongan bukan sekedar sikap, tapi bukan inilah Sakeus bisa berubah. Dan sebagainya, Sakeus aku mau datang ke rumahmu. Semua orang kasih komentar apa? Yesus mau datang ke rumah orang berdosa. Jadi petugas pajak dari dulu dibenci, bahkan dikatakan orang berdosa. Jangan kalau saudara bertemu dengan teman yang kerja di pajak, Anda bilang begini, Anda dijuluki Alkitab orang berdosa. Saudara tahu kenapa dari dulu saudara petugas pajak itu dianggap orang berdosa? Itu ada alasannya. Jadi dari dulu saudara, biasanya kerajaan, waktu itu Israel di bawah jajahan kerajaan Roma. Jadi kekaisaran Romawi mengeluarkan aturan orang Israel harus bayar pajak. Salah satu yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel, dulu kan Israel dipimpin oleh Tuhan langsung, teokrasi. Hanya melalui nabi-nabi. Tapi Israel minta raja. Yang Tuhan ingatkan salah satu. Tuhan bilang, ingatkan kepada orang Israel. Samuel, kalau mereka ingin meminta raja. Raja akan memungut pajak atas mereka. Dan orang Israel bilang, gak apa-apa. Nah ini yang terjadi. Nah kenapa saudara Sakeus dikatakan orang pajak itu dikatakan orang berdosa? Karena begini saudara. Jadi kalau Sakeus ditugaskan oleh kerajaan.
untuk memungut pajak. Misalnya Pak Joni, dikeluarkan saudara, dihitung. Pak Joni harus membayar pajak tahunannya 1 juta rupiah. Nah, petugas pajak ini saudara bisa memainkan itu. Dia bilang, Pak Joni bayar 1.750.000. Kalau Pak Joni nggak mau membayarnya saudara, Pak Joni akan ditangkap dan dipenjara. Dan di zaman itu bukan berarti kalau Anda ditangkap dan Anda dipenjara misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian pajak Anda dianggap lunas karena Anda udah membayar dengan cara dipenjara. Oh enggak. Kenapa mereka dikatakan orang berdosa? Karena begini, kejamnya petugas pajak waktu itu. Mereka mengambil orang. Tidak bayar pajak sesuai tagihan yang dituliskan oleh Sakeus. Dipenjarakan orang itu. Dan orang itu baru bisa keluar penjara kalau orang itu udah membayar keluarganya, bayar lunas pajak. Itu kenapa mereka dikatakan orang kejam. Jadi keluarga itu harus menjual rumah. Bahkan dulu saudara ada anak-anak yang dijual sebagai budak. Demi menembus papanya yang dipenjara karena gak bisa bayar pajak. Jadi kalau Anda gak bisa bayar pajak, Anda dipenjara. Sampai keluarga Anda yang ada di rumah bayar lunas pajaknya, baru dikeluarkan di penjara. Itu dikatakan orang berdosa. Sakeus ini orang yang menghancurkan banyak keluarga. Dia memenjarakan orang seenaknya. Dia menagihkan lebih daripada itu. Tapi saudara, ketika dia ketemu Yesus, Yesus bilang, Sakeus, aku akan ke rumahmu. Itu menarik sekali. Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan apa? Dengan sukacita, bukan dengan beban. Dan Sakeus itu berubah. Kalau Yesus hadir dan orang menerima Yesus dengan sukacita. Kalau saudara datang ke gereja dan menerima kuasa urapan dengan sukacita. Menerima firman Tuhan dengan sukacita. Oke, itu akan mengubahkan. Sakeus bilang begini, Tuhan hari ini, Sakeus bernyanyi begini, hari ini aku akan membagi setengah dari uangku untuk orang miskin. Jadi kalau harta Sakeus 10 miliar, 5 miliar dia bagikan untuk orang miskin. Itu banyak loh saudara. Jadi dari saldo duniawinya ada 10 miliar misalnya. Dia ambil setengah, dia bikin saldo surgawi. Dia bilang, saya akan bagikan kepada orang miskin. Itu tepat, dia janji di hadapan Tuhan. Saya akan ambil. Jadi gini, Sakeus dari orang yang serakah. Orang yang terikat dengan mabuk. Orang yang memenjarakan begitu banyak orang demi uang. Bisa melepaskan haknya atas uang karena dia percaya Yesus. Yesus bisa mengubah saudara. Sakeus fokus kepada uang. Dia rela melakukan apa aja demi uang. Memenjarakan orang, menghancurkan keluarga demi uang. Sekarang dirubah Yesus 50%, itu banyak loh. Orang bayar 10% aja berpuluhan ngomel-ngomel. Oke? Bilang pendeta mata duitan. Ini sama 50% cukup tidak. Dan Sakeus bilang begini. Kalau saya pernah memungut seseorang lebih dari pajak. Berarti begini, memang Sakeus sering memungut lebih daripada yang orang harus bayarkan. Dan itu memang haknya Sakeus. Sakeus akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Itu keren. Orang, makanya Yesus bilang begini, manusia gak boleh hidup. Manusia itu harus pilih, Mamon atau Tuhan. Saudara, musuhnya Tuhan itu bukan iblis di hati manusia. Musuhnya Tuhan di hadapan manusia itu cuma satu, Mamon. Tuhan bilang, kamu gak bisa terikat kepada dua-dua ini. Beri 2 kaki, Mamon dan Tuhan, harus pilih Tuhan atau Mamon. Nah, Sakeus awalnya dulu dia hidup untuk Mamon. Makanya dia kejam. Orang di gereja sekalipun, kalau dia hidup diatur oleh uang, cenderung kejam. Cenderung jahat. Kalau Anda hidup karena Tuhan, Anda penuh kasih. Mudah memaafkan. Bukan berarti Anda gak bisa berbuat salah. Bisa. Tapi Anda mudah memaafkan. Mudah mengampuni. Tapi orang yang dikuasai oleh uang, biasanya akan menghalalkan segala cara. Mempertimbangkan segala sesuatu
dengan standar uang. Uang itu nggak salah, uang itu benda mati. Jadi Sakius nggak disuruh berhenti oleh Tuhan, berhenti. Enggak, dia masih petugas pajak, tapi berubah. Dia bekerja sesuai standar pekerjaan. Jadi yang salah bukan pekerjaan. Enggak salah, saudara. Bukan salah, pekerjaan Anda enggak salah. Yang salah cara kita mengelola pekerjaan kita. Bahkan di gereja pun, kalau Anda salah, ya salah. Anda jadi pemimpin, pemain musik, pemimpin pujian. Kalau Anda salah, mengelola itu hanya demi uang, hanya untuk tampil, salah, saudara. Sesuatu yang benar kalau kita kelola dengan salah akan salah. Dan musuhnya Tuhan cuma satu, sekali lagi, Mamon. Bukan iblis. Kita udah tahu pekerjaan iblis. Oke, saudara, musuhnya Tuhan cuma satu. Kalau engkau terikat dengan Mamon, engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Sakius bilang begini, setengah aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau aku menagih lebih, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itu yang namanya berubah. Gak ada orang di dunia ini kalau bertemu dengan Yesus gak berubah. Kalau ada orang bertahun-tahun di gereja tapi gak berubah, berarti Anda cuma anggota gereja tapi tidak bertemu dengan Yesus di gereja ini. Anda harus ketemu Yesus, baru Anda berubah. Semua kita bisa berubah karena Tuhan Yesus. Saya mau cerita kepada saudara. Satu kali saya ke Israel, saudara, dan bawa rombongan. Dan ada salah satu pesertanya seorang ibu yang saya kenal. Dan saya tahu dia gak pernah bersama dengan suaminya. Dia cuma sekali pernah bercerita dengan saya. Tapi ketika saya tahu dia ke Israel, karena dia tahu saya akan pimpin rombongan ke Israel. Dia bilang sama saya, Pastor Nixon, suami saya mau ikut. Dia nangis bilang itu. Saya gak terlalu mengerti. Sampai ketika saudara kami ada di Israel, saya lihat suaminya. Satu malam saya bilang begini, waktu kami akan pulang di bus saya bilang begini, Bapak Ibu, besok kita akan ke Tembok Ratapan. Kalau orang tanya sama saya, tempat favorit saya di Israel, di salah satu tempat paling favorit saya, di list salah satu ya, saya paling suka Tembok Ratapan. Kenapa? Karena tembok itulah di mana Salomo pernah berdoa begini. Saya suka ulang ini. Salomo berdoa begini, Tuhan, biarlah engkau tinggal di rumah yang aku bangun ini. Tuhan bilang begini, aku tidak akan mungkin tinggal di dunia ini. Tapi Salomo nego lagi dengan Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, biar siapapun orang Israel yang punya masalah apapun berdoa di tembok ini, jawabkan doa mereka. Atau kalau orang asing datang dan mereka punya masalah dan mereka berdoa di sini, jawabin doa mereka. Dan Tuhan janji apa? Tuhan bilang begini, aku akan tetap di sini mendengarkan orang itu. Kalau mereka berdoa di sini, Tuhan akan taruh telinganya di sini. Makanya Tembok Ratapan, walaupun itu tinggal sisa bait Allah kedua yang dibangun, itu tempat paling suci di atas tanah bagi orang Yahudi. Tempat paling suci. Tembok itu biasa. Saya berkali-kali bawa kesan. Saya sudah pernah saksikan kepada saudara, orang yang sudah 21 tahun menikah. Mereka ikut rombongan ke Israel. Mereka udah lupakan bahkan. 21 tahun mereka menikah. Mereka menikah di bawah usia 20 tahun. Mereka udah lupakan sama sekali untuk punya anak. Tapi saudara tahu, saya ingin bilang kepada saudara ya, di dalam Tuhan. Tuhan itu gak pernah, mujizat itu gak berlebihan. Nggak ada yang berlebihan. Alkitab itu nyata ya dan amin, itu saja. Gak berlebihan. Alkitab itu gak bombastis. Enggak. 21 tahun mereka menikah. Di Tembok Ratapan saya bilang, silakan berdoa. Pulang, hamil. Anak mereka sekarang 3. Tiap tahun melahirkan. Itu keren saudara. Kalau ada orang menolak, mereka semangat. Tapi 3 mereka bilang begini, pabrik ditutup. Close the door. Oke, nah saudara, sudah. Bapak ini, dia akhirnya mau bercerita dengan saya. Dia bilang begini, saya bilang ke peserta, besok kita akan ke Tembok Ratapan. Itu salah satu tempat yang selalu saya, setiap ke tembok itu, sebelum saya maju, dan biasanya kita akan
biasanya orang titipkan kertas. Kita pun bagus kalau titip. Saya bilang begini, siapkan kertas malam ini, siapkan doa kalian. Saya suka bilang begini, kertas yang kita masukkan di tembok ratapan, itu kebiasaan orang Yahudi dari zaman dulu. Oke, saya bilang begini, itu surat hidup kita untuk Tuhan. Jadi kita tulis surat untuk Tuhan, daripada taruh di media sosial. Itu narik perhatian. Itu banyak dramanya. Saya bilang, tulis surat buat Tuhan. Tulis kata-kata permintaanmu dan apa aja tulis di tembok ratapan. Saya suka ke sana. Besok kita akan ke tembok ratapan. Kunjungan besok pertama kali kita, mungkin sekitar jam 10 pagi kita sampai besok ke sana, oke, tembok ratapan. Sebelum waktu kami turun di bus, suami istri bilang begini, Abuna, boleh nak kita ngobrol di lobi atau di restoran hotel setelah mandi-mandi? Iya, oke. Setelah mandi-mandi, saudara, kami dulu. Suaminya bilang begini, Abuna, saya sering dengar nama Abuna dari istri saya. Istri saya bilang begini sama saya, berkali-kali aku ingin tinggalkan kamu. Tuhan yang menguatkan saya melalui Pastor Nixon. Pastor Nixon bilang begini, Bu, jangan pernah meninggalkan pernikahan cuman karena masalah. Ibu hanya bisa meninggalkan pasangan ibu dengan kematian, maut, lain itu enggak ada. Tapi kalau orang terlanjur bercerai, itu bukan urusan saya. Tapi kalau saya bertemu dengan seseorang belum bercerai dan mau bercerai, saya selalu ingin bilang, jangan. Tuhan tidak suka dengan perceraian. Oke. Istri saya selalu bilang begini. Saya sempat beberapa kali saya tersentuh dengan istri saya, tapi saya nggak pernah berubah. Anda kalau berusaha merubah diri di luar Tuhan Yesus nggak bisa bertahan. Nah, ada ceritanya, nggak ada. Dia cerita satu kali istri saya dapati saya di hotel dengan seorang perempuan. Saya pikir akan heboh. Istri saya masuk, dia bilang sama perempuan itu, kamu pulang, ini uang. Pulang. Dia pegang saya, dia bilang begini, Pak, ayo kita pulang. Jadi dia giring, dia bilang, saya pikir istri saya akan teriak, nangis, akan bikin heboh waktu itu. Enggak, dia bilang ayo kita pulang. Sampai di rumah baru istri saya nangis, kamu kelewatan. Tapi dia bilang gini, saya terkesan dengan istri saya di situ. Dia nggak teriak-teriak, dia nggak bikin heboh, bisa, tapi dia nggak bikin itu. Saya pernah nanya sama istri saya, kenapa kamu seperti itu? Bukan saya, tapi Tuhan. Kalau saya, ada dua. Saya minta cerai, atau yang kedua, saya bunuh kamu. Ibu itu begini, bercanda. Oh, ibu bercanda waktu itu. Lo bercanda loh Pak. Tapi saya takut loh Pak Nixon. Abuna, oh iya. Ya waktu itu masih dia cerita. Dia bilang, Abuna, betul. Saya pernah, istri saya bilang, kamu punya apapun. Pastor Nixon pernah bilang, segala sesuatu sia-sia tanpa Tuhan. Pada akhirnya seperti perkataan Salomo. Betul, Pastor. Nah di hari-hari itu, dia bilang beberapa waktu ini, itu saya stres. Dia punya masalah yang sangat besar. Dan dia bilang begini, ini gak bisa diselesaikan dengan apapun. Dia udah coba dengan kemampuannya dia, koneksinya dia, keuangannya dia. Koneksi itu penting. Tapi belum tentu bisa menyelesaikan. Ada masalah yang tidak bisa. Dia bilang begini, gak bisa. Dia bilang dia ada di titik gak tahu harus berbuat apa lagi. Istri saya bilang sama saya, ayo kita ke Israel. Ayo doa di sana. Kamu kan sering stres, ayo coba kita ke Israel. Istri saya udah berapa kali ke Israel, saya belum pernah. Dia bilang begini sama saya, Abuna, besok kita mau ke tembok ratapan. Iya, Abuna, apakah Tuhan, dia cerita kepada saya masalah saya. Ketika saya dengar ceritanya, dia bilang begini sama saya pokoknya, Abuna, saya ini bukan berdosa lagi, bukan di wilayah abu-abu, saya gelap. Dan kalau dia cerita, saudara, hidupnya memang gelap. Dan dia bilang begini, dan saya sekarang juga dalam posisi gelap. Tidak ada yang bisa bantu saya. Dia bilang, Abuna, Tuhan mau tolong saya. Saya bilang, mau Pak. Cuma saya gak pernah tahu caranya Tuhan.
saya pastikan Tuhan mau tolong. Tuhan mau dengar gak doa saya? Tuhan pasti mau dengar. Tuhan mau gak mujizat? Buat saya bilang begini, itu saya gak tahu. Tapi kalau Tuhan mau dengar doa Bapak, Tuhan pasti mau. Dia bilang, Abuna, besok saya mau doa di tembok ratapan. Dia kaget ketika sampai besoknya, ternyata pria dan wanita harus terpisah. Iya kan? Harus terpisah, pria di kiri, wanita di kanan. Iya betul ya besar ya, kalau nggak salah ingat. Pria di kiri, wanita di kanan. Makanya di tembok ratapan saya selalu bilang, kalau ada yang lain nggak boleh ya. Di Israel, di tembok ratapan, hanya 2 ini yang diakui, pria dan wanita. Yang lain itu nggak ada tempat. Jadi kalau Anda merasa di luar itu, silakan di tengah-tengah. Di tengah-tengah tembok gitu kan. Saya bilang nggak ada. Saya suka bercanda kayak gini. Saya kayak gitu saudara kali Israel. Oke. Dia kaget. Lu Abuna nggak boleh. Saya takut. Saya ke gereja aja kadang takut. Saya takut. Abuna berdoa sendiri. Ditemani istri saya. Nggak boleh Pak, ini peraturan. Saya bayar Pak. Nggak selalu uang itu berguna. Masa dia mau bayar? Dia pikir di mana kali sogok masuk. Mentalnya ini loh. Mental orang Indonesia asli saudara itu. Iya kan? Saya bayar, tetap nggak bisa Pak. Bayar berapa sih Pak? Nggak bisa Pak, nggak boleh. Lo kan petugasnya nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Untuk peraturan kecil aja Bapak udah nggak taat. Apalagi yang lain. Ayolah, nggak bisa. Istrinya bilang, udah Pak. Kita sebelah-sebelahan aja, kan cuma dibatasi teh. Nggak apa-apa. Tapi dia mengajukan permintaan, Abuna, saya takut berdoa apalagi ini tempat suci. Iya, saya takut Abuna. Abuna, saya minta tolong apa? Bantu saya untuk berjalan sama-sama. Oh iya gak apa-apa. Tapi saya takut, boleh gak sambil pegangan tangan? Mati saya bilang. Mati. Saudara kadang-kadang kita melakukan sesuatu saudara. Kalau orang melihat, kadang-kadang saudara gak dijelaskan. Untung waktu itu saudara belum era media sosial seperti sekarang. Kalau ada orang foto, bayangkan di tempat suci ada saudara. Tolong, istrinya bilang begini, saya percaya sama Abuna. Aduh, tolong Abuna, saya tahu Abuna pasti memikirkan banyak hal. Tapi tolong suami saya, kali ini aja, nah kalimat kali ini aja. Sekali bisa menghancurkan reputasi saya. Gandengan tangan Apalagi mereka udah melihat gaya saya seperti ini. Mereka bilang, bener kan? Aduh, mati saya. Ya wes lah Pak, ayo. Dan dia gandeng tangan, saudara bukan jarak kayak gini. Merapat, digandeng tangan saya. Tuhan, saya cuma bahasa roh, kurala batakarala begini. Saya bilang kalau ada orang Indonesia, tutupi Tuhan. Kalau ada mereka yang mau foto, Tuhan rusakkan kamera mereka untuk sementara. Matikan saya saudara. Kami berdoa, dia gandeng tangan saya. Dia doa, itu nangis. Saya bilang, ribuan kali saya konseling. Kalau saya lihat orang nangis, sudah gak ada suaranya, hanya air mata yang jatuh. Itu pasti tangisan dari hati. Kalau orang masih teriak-teriak, itu derajin. Masih derajin saudara. Drama Cina itu. Ya kan, drakor sekarang udah lewat, sekarang ke derajin. Di mana-mana, bapak-bapak pun di pesawat. Ya ampun, lihat derajin. Saya sampai kaget. Wah, haleluya. Oke, itu masih. Kalau orang udah nangis, air mata jatuh. Gak ada suaranya. Gak ada suara. Cuma nangis. Dia bilang sama saya, Abuna, boleh gak berlutut di sini? Saya bilang kalau berlutut boleh. Dia berlutut. Jangan lepas tangan saya Abuna. Ya Tuhan. Berarti kami berlutut sama-sama. Aduh, kalau ada orang di belakang diberkatilah kalian berdua, selesai saya sudah. Aduh, udah gandengan tangan berlutut berdua. Oh my God, tapi puji Tuhan sampai hari ini gak ada pernah viralkan itu sudah. Aduh, saya khawatir saudara satu kali akan dimunculkan, tapi sampai hari ini belum pernah ada. Dia nangis. Dia taruh akhirnya surat, Abuna, saya mau beri surat hidup saya untuk Tuhan. Dia taruh nangis. Saya, Pak, kita mundur ya, gak boleh balik belakang. Pak, kok banyak sekali aturan sih, ikuti aja. Ya kan,
Saya bilang, saya sudah terpaksa pegang tangan kamu di luar aturan sebenarnya. Ikuti aja kamu di belakang. Saudara tahu, dia bilang begini, saya rasa damai sejahtera. Saudara, mereka pulang ke daerah mereka. Beberapa bulan kemudian ya, sekitar 6 bulanan kemudian, saya ke tempat di daerahnya mereka itu. Saya khotbah di gereja di sana. Istri, lebih kali ya, lebih dari 6 bulan setelah kami ketemu di Israel. Istrinya dekati saya, mereka bilang, Pastor, enggak, mereka pakai Abuna. Indonesia jangan panggil Abuna lagi. Iya kan? Oke, sudah, jangan pakai Abuna, panggil pendeta Pastor atau Nixon aja, Pak Nixon. Kami mau ajak makan. Nanti saya minta izin ke gereja ya. Karena biasanya gereja yang atur. Oh iya, saya minta izin ke gereja. Gereja bilang, oke, enggak apa-apa, pergi aja. Saya pergi. Mereka bilang begini, Pak Pendeta Nixon, sebenarnya ketika saya pulang ke Indonesia, saya mulai merasa kok, Tuhan menyelesaikan, Tuhan bertindak. Istri saya cuma bilang begini, kalau Tuhan bertindak, seperti Pastor Nixon, saya bilang, Bu, jangan selalu bilang nama saya. Seperti Pastor Nixon bilang dalam firman Tuhan begini, kadang Tuhan suruh beri kekuatan kita untuk berperang. Tapi kadang Tuhan bilang, diem aja biar aku yang berperang. Dan itu yang terjadi. Saya diam dan Tuhan yang berperang. Dia bilang, gak lama setelah saya pulang, pelan-pelan itu sepertinya diselesaikan. Ada yang menyelesaikan. Semuanya dia bilang begini, Abuna, itu selesai 100%. Saya waktu itu mau telepon Pastor Nixon, tapi istri saya bilang sabar. Kesaksian semacam ini lebih baik kita saksikan ketika Pastor Nixon datang. Nggak usah cerita buru-buru, sabar. Dan saya mau cerita, Abuna, Tuhan Yesus itu memang baik. Dia berubah. Istrinya bilang, Pendeta Nixon tahu enggak? Pastor Nixon tahu enggak? Anak-anak saya bilang, suami saya berubah. Mantu saya bilang, suami saya berubah. Semua orang yang kerja di bawah kami, semua orang yang kerja bersama-sama kami, mereka bilang, kok bisa ya orang gila ini berubah? Karena saking, kenapa saya bilang begini? Kok bisa Pak dibilang orang gila? Saking mereka kesal sama saya. Takut mengata-ngatai saya, mereka bilang gila. Saking kadang saya merasa saya gak punya hati mungkin waktu itu. Saudara tapi berubah. Seperti Sakeus bertemu Yesus dan dia berubah. Biarlah semua kita yang ada di sini malam ini ketika saudara bertemu Yesus, masalah sebesar apapun, masalahmu berubah. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri.